Rekan ayat ini dan merujuk kepada perjalanan Yesus, dan ada murid yang bernama Yudas, di mana Yudas itu adalah pengkhianat. Dia menerima suap untuk membocorkan keberadaan Yesus sehingga Yesus ditangkap dan seterusnya. Maka merujuk kepada ayat ini, yang terkutuk itu adalah Yudas. Teman-teman Kristen di sini pada sepakat, setuju semuanya ya? Sepakat. Sepakat. Makanya tadi saya bertanya, kenapa tiba-tiba masuk ke dalam agama Kristen berganti namanya menjadi Yesus? Mata-mata. Nah, kalau saya coba membaca di dalam ini, Bang, Mazmur ya, Mazmur 53 ayat 1 sampai 4. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat dan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, lalu saya akan baca ke dalam sini, Bang. Di dalam Roma 3 ayat 23 juga mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Nah, sekarang saya baca ke sini. Ke dalam Nahum 1 ayat 3, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Nah, lalu di dalam Pengkhotbah 8, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh dengan niat berbuat jahat. Nah, yang terakhir ini, Bang, di dalam Yesaya semua tahu ya, Yesaya 18 ayat 20, orang yang berbuat dosa yang harus mati. Di dalam Habakuk ini penentunya, Bang. Saya akan bacakan Habakuk 1 ayat 2 dan 4. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat 4-nya, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Dan kita semua tahu bahwa Yesus orang benar. Dia tidak pernah berbuat salah dan tidak pernah berbuat dosa. Tetapi kalau keadaan hukumnya seperti ini, Bang, dikuasai orang fasik. Imam-imam kepala orang Yahudi, ahli Taurat itu fasik. Mereka tahu hukum jangan membunuh, tetapi mereka berusaha untuk membunuh. Itulah yang terjadi terhadap Yesus. Orang fasik mengepung. Dikepunglah dia dengan cara-cara yang licik, yang salah, sehingga terjadi pembunuhan. Tetapi terjadinya pembunuhan itu karena Bapa menghendakinya. Di dalam Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya dan umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Itulah yang terjadi kepada diri Yesus. Karena orang-orang penguasa yang berkuasa atas keadilan hukum tidak melaksanakan hukum itu dengan benar. Yang benar disalahkan, yang salah dibebaskan. Ya, demikian, Bang ya. Ini terakhir, nanti saya turun, Bang ya, setelah mendengarkan dari Abang. Terima kasih. Ya, baik. Ya, sama-sama. Jadi saudara-saudara Kristen ini memang harus berusaha mencocok-cocokkan kemudian konsep Kristen dengan kitab yang ada di agama Yahudi. Makanya butuh hampir 600 tahun menggodok perjanjian lama hingga bisa selaras dengan perjanjian baru. Makanya kalau kita dudukkan sekarang
kitabnya orang Yahudi yang mereka pakai dalam bentuk kitab bahasa Ibrani dengan kitabnya Kristen hari ini itu jauh. Karena kenapa? Orang Kristen menerima perjanjian lama ini itu berasal dari Septuaginta yang diterjemahkan abad ketiga Masehi untuk penduduk Yahudi yang ada di Mesir, Alexandria. Lalu kemudian Kristen mencoba untuk loncat pagar. Artinya mereka menginginkan pola yang diajarkan Paulus itu didukung oleh kitabnya Yahudi. Sayangnya, tragedi penyaliban terhadap oknum yang dikira Kristus itu disalib oleh orang Yahudi bukan karena nubuatan itu. Tetapi nubuatannya Yesus harus mati tahun ini juga demi untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari rampasan orang-orang Roma. Di dalam Yohanes 11:45 sampai 57, orang-orang takjub kepada Yesus karena banyaknya kemudian mujizat yang dilakukan oleh Yesus, sehingga bukannya menjadikan dia Tuhan. Orang-orang Yahudi bukannya menjadikan dia Tuhan karena banyak mujizatnya seperti Kristen. Kenapa kau Tuhankan? Oh, karena dia sakti, bisa begini. Orang Yahudi justru melihat kelakuan Yesus yang begitu dahsyat, menghantarkan mereka justru ingin membunuhnya. Kenapa? Karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh tentara Romawi. Tidak ada hubungannya dengan dosa waris. Yesaya 50, nggak ada hubungannya. Itu hanya cocokologi yang dilakukan oleh Kristen demi untuk melegalkan penyaliban. Itu jelas itu. Padahal kalau kita melihat kejadian pada kronologis penyaliban ini, itu sudah muncul di sana, sudah ada di sana imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat. Kurang apa lagi pengetahuan mereka tentang kitab Yesaya? Tapi mereka berunding, tidak ada satupun di antara ahli-ahli Taurat ini, ahli kitab Yesaya ini yang mengatakan dia sudah dinubuatkan. Begitu juga Yesus. Tidak ada menjadikan Yesaya sebagai nubuatan bahwa dia harus mati. Nggak ada. Nggak ada itu. Itu cuman Kristen yang menyusun cerita-cerita itu supaya seakan-akan itu adalah sudah dinubuatkan. Padahal kitab Yesaya, kalau kita lihat di dalam Yesaya 1, itu bercerita tentang nubuat yang terjadi kepada orang-orang kepada orang-orang Yerusalem dan juga orang-orang Yehuda. Penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos, hilang suara saya suara. kedengaran nggak? Aman. Ya aman-aman. Aman, Bang Suki aja mungkin. Bang Suki yang bermasalah. Iya. Lanjut. Jadi Yesaya itu, kitab Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu tidak berbicara tentang Yesus. Itu berbicara tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hizkia, dan raja-raja Yehuda. Jadi seluruh isi Yesaya 1, Yesaya baik dari bab 1 sampai bab 66 itu bercerita tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, dan raja-raja Yehuda. Bukan masalah Yesus. Cuman karena Kristen ini menginginkan agar agamanya ini dianggap benar, maka mereka menjadikan kitabnya Yahudi sebagai pelengkap penderita. Penyaliban. Dari mana penyaliban itu? Oh, dari sudah dinubuatkan. Padahal orang-orang Yahudi ahli kitab, ahli Taurat, ahli Yesaya tidak menjadikan itu dasar itu untuk menyalibkan Yesus. Tidak ada. Dasar mereka ingin menyalibkan Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Maka imam kepala Kayafas, pemimpin pada saat itu, ya, mengambil kesimpulan dan menubuat Yesus harus mati untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Romawi.
Titik. Penyaliban didasari oleh unsur politik dan ekonomi, bukan terkait dengan dosa waris. Dosa waris hanya dijual Paulus supaya ajarannya itu laris, supaya banyak yang menjadi pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Karena kalau tidak menjual itu, apa yang membuat Kristen laku? Nggak ada. Jadi begitu saudara Suki, bahwasanya apa yang Anda ajarkan itu bertentangan dengan ajaran Yesus dan ajaran Tuhan. Yesus mengatakan barang siapa yang meninggalkan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terhina. Barang siapa yang tidak mempraktikkan hukum Taurat, maka dia terkutuk. Dan seluruh bangsa harus berkata amin. Nah, Kristen mengambil Tauratnya orang Yahudi, lalu membatalkannya. Mengaku sebagai pengikut Yahudi, bahkan Yahudi rohani, Israel rohani, tetapi membatalkan seluruh hukum Taurat. Maka berdasarkan Matius 5:19, kemudian Ulangan 27, nomor 26, 25, 26, orang-orang Kristen ini adalah orang yang dikutuk. Silakan. Oke, ada Yang lain barangkali. Iya. Ada Mbak Carolina Sitepu. Selamat malam. Itu. Selamat malam. Ya, teman-teman Kristen kalau Kristen. Cuma waduh. Apa? Berdasarkan ajaran Yesus, Kristen itu penghuni neraka. Matius 5 nomor 19. Matius 5 apa? Matius 5, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling cilik, itu maksudnya apa? Kemana arahnya? Dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu dalilnya kok gitu? Kenapa saya harus? Nggak tahu kau artinya pun kau ucapkan aja sendiri. Lah itu neraka, Kristen di neraka menurut Yesus, kok jadi saya yang dimarahin? Mana ayatnya? Mana dalilnya? Matius 5 nomor 19. Itu untuk apa? Untuk Baca. apa itu di situ? Matius Untuk apa? orang Kristen. Matius 5 nomor 19. Ya iyalah, kan orang Kristen yang menyediakan hukum Untuk Taurat. tahu itu. Apa sih? Tahu masuk neraka. Nenekmu kiper. Emang saya penganut Taurat? Kamu lah itu. Minyak ke neraka. Ya kamu lah. Penyesat. Ya itu kata Yesus, nyala daripadaku. Matius berapa? Matius Kalian berapa? semua Kristen pembuat kejahatan. Hei, mana ada itu ceritanya? Baru mau belajar Matius tapi berapa sudah tadi? marah. Orang itu belajar dulu, baru marah. itu Ini marah duluan. Pembuat kejahatan, bro. Itu untuk pembuat kejahatan. Ya kamu lah itu pembuat Ada nggak kejahatan. kata-kata Kristen di situ? Ada nggak kata-kata Ada. Kristen di situ? Mana? Ada. Kamu live. Coba baca. Buka open cam, kamu tunjukkan Matius- ada kata-kata Kristen di situ. Ayat situ. Ada. Jelaskan. Kamu buka cam, kamu tunjukkan Kristen yang masuk neraka. Coba. Matius 5 nomor 19. Ada Barang kata-kata siapa Kristen? yang sabar dulu, Ada sabar kata-kata dulu Kristen? tante, sabar. Sabar dulu Matius tante. 5 ayat berapa? Saya akan buktikan. Matius 5 nomor 19, baru mau belajar emosi duluan. Gimana sih? Matius 5 ayat berapa? Nomor ayat pula dasar serigala. Ayat Nomor 19. Nomor ayat itu bahasa Quran. 19 ayat. Nomor ayat. Lu pikir Al-Quran? Ayat. Inilah serigala. Serigala berbulu kunyit. Ayat-ayat Al-Quran kapang. Ayat. Kita daripada Quranmu. Kebiasaan. Biasaan kau itu. Terus kenapa kau bilang ayat? Ayat itu dari Al-Quran. Neraka aja kau tempat. Ayat. Ya. Kata Yesus. Ayat itu dari Al-Quran, tante. Ayat itu kok dari Bible. Ikutan terus ini nyamar. Ketemu Islam, nyamar Islam. Ketemu Yahudi, nyamar Yahudi. Mana ada ayat di Bible? Ayat.
Nomor Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan memiliki tempat yang paling indah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan siapa yang melakukan dalam mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan memiliki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Kenapa emangnya? Kenapa emangnya? Kau yang mampus. Kau yang mampus. Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah tai. Ayo. Paulus mengatakan hukum Taurat itu tai. Ayo. Kau ini Dasar. Paulus mengatakan, pendiri agamamu mengatakan hukum Taurat itu adalah tai. tidak ada Paulus. Ayo. Paulus itu keberapa? Dia terakhir. Gak ada yang mendirikan Paulus itu. Kristen gak ada yang mendirikan Paulus. Lah, jelas-jelas di Antioquia pengikutnya setahun sebelum lamanya ada, tinggal sudah di sana ada disebut banyak Kristen. rasul. Sebelum ada Paulus sudah ada muridnya. Tidak Yang ada, memberitakan tidak tentang ada Yesus disebut itu Kristen, sudah dulu pengikut lebih Yesus dahulu itu nggak muridnya. ada. Muridnya lebih dahulu. Tidak ada Saksinya pengikut muridnya. Yesus 12 rasul makan itu babi. muridnya. Tidak ada pengikut Yesus nyembah Yesus itu nggak ada. Paulus Yesus sudah ada. Tanpa Nggak ada Paulus pengikut sudah Yesus ada. itu makan anjing. Yang Kayak menyebarkan Carolina Yesus suka itu makan 12 anjing. rasulnya. Nggak 12 ada. rasulnya. Tidak 12 ada rasul. murid Yesus suka makan komodo. Tidak seperti Carolina, biawak pun dimakan. Paulus itu jauh sebelum Pengikut Yesus datang. Yesus itu adalah orang-orang yang bersih tubuhnya dari makanan-makanan haram yang disuka oleh Kristen, Carolina. Begitu, Katamu. Tante. Kata Ya, Yesus, itu kata semua Yesus. perempuan itu halal. Yang menajiskan tubuhnya adalah apa yang kamu keluarkan dari Itu hatimu. ajaran keluar dari tubuhmu. iblis. Itu Kau ajaran iblis. Yesus Kau, mengatakan orang barang iblisnya itu. siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati neraka. Itulah kau, Carolina. Namamu sudah tertulis di kerak neraka paling dalam. Tidak ada yang menghabiskan hukum Taurat. Loh, kata siapa? Paulus mengatakan di dalam Galatia 2:21, Yesus itu menggenapi jika engkau hukum Taurat. jika engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi Taurat itu harus kau kutuk, Carolina cantik. Kalau dia dari Monas pakai pipet, itu pun pipet rusak. Paulus mengajarkan begitu. Galatia 5 nomor 4, engkau akan keluar dari kasih karunia kalau kau mengharapkan ada kebenaran di Taurat. Jadi kamu itu diajarkan untuk menghina Taurat. Kristen itu pengikut Paulus diajarkan untuk menghujat Taurat. Hei, Makanya Taurat itu hanya Kami pengikut aksesoris. Tidak ada. Biar kau Paulus nampak tidak terlihat ada. cantik. Seperti kau nggak bisa Begitu. saja mengikuti. Kami pengikut Yesus Kristus. Tidak ada kami ikuti Paulus. Kristus yang keluar dari kubur itu beda Yesus dengan Kristus Kristus yang yang keluar datang dari dari- rahim manusia. Yang lahir di kota Daud. Yang lahir di Oh Yerusalem. itulah bukan, Yesus Kristus yang baik. beda. Yesus Itu yang kan kau menurutmu, ikuti itu bukan adalah si otakmu. Kau itu Bilisis. yang Bukan. iblis. Yesus Kau yang anak ikuti. Maria itu bukan dia yang disalib. Karena yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Yesus anak Maria tidak pernah Dia bukan dikutuk Tuhan, Yang tapi dia mengambil kutuk manusia di kayu salib. Itu maumu, tapi nggak bisa. Kata Tuhan, aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ayo. Mengambil kutuk manusia di kayu salib. Dia tidak pernah terkutuk, tetapi dia mengambil kutuk Masolang manusia. generasi. Keluaran 23 nomor 8. Aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Jadi tidak mungkin dosa-dosamu yang bersalah ini ditebus pakai orang benar, Karon. Makanya kurangi makan kutu, Mbak. Kau ini masih kayak dulu aja. Orang Kristen itu adalah orang-orang dikutuk sama Elohim, Tuhannya Yahudi. Makanya naik-naik jangan langsung emosi. Perbaiki dulu, Yesaya 60, Yesus itu berkata, Apa Ini nggak pula makan Yesaya 60 Yesus berkata, itu sendiri, Allah sendiri berkata, aku menjadi Ini- penebusmu.
Berarti Yesus yang memerintahkan orang di dalam kitabmu Yehezkiel 4:12 makan tai menebus gitu. dosa manusia. Eh, Yesus sendiri berarti Yesus yang mengajarkan makan tai manusia. Membakar roti di atas jelai tai kering itu ucapan Yesus. kata Hah? Tuhan Yesus. Kata Allah itu. Berarti Allah Yesus sendiri yang berkata. memerintahkan bunuh. Allah sendiri yang berkata, Bunuh. yang menjadi penebusmu. Oke. Ulangan 13, bunuhlah orang yang mengajarkan engkau menyembah kepada ilah lain. Berarti Yesus mengajarkan membunuh. Allah yang menjadi Turun aja dah. Karon, jangan tiap hari kau cabut bulu ketek, mau infeksi, larinya ke akar otak. Si Carolina ini Pak, cuma nggak sering makan kutu, makan hari-hariannya itu ban serep. Emosi dia, emosi. Terimalah nasibmu. Sebagai penghuni neraka, nikmati aja hidup lo, mumpung belum ke neraka. Kau makanlah semua yang kau masuk makan, yang kau makan. Silakan kau mau makan apapun mau makan itu makan. Sendal jepit, kasih saus, makan. Kesempatan di neraka nanti nggak makan lagi ente. Cuman dibakar terus. Naik emosi. Minta diajarin di Matius berapa? Level murid kok marah sama guru piye toh? Oke, kita sapa Jangan dulu emosi. ya, Pak. Guru, ada murid-murid naik ini. Selamat malam para murid. Itu ada Selvia mau minta naik. Selvia kalau mau naik request dulu. Selvia, oke siap. Selvia. Jambak coba. Selvia mana Selvia? Oke, ini nggak ngomong, ini berarti bukan Kristen ya, berdua ini yang naik ya. Tarjono, Tarjono sama mungkin. Tok. Tarjono Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bang, turunkan bang, kepencet. Oke, siap. Oh iya Bang. Oke, Bang Sultro. Halo, mohon maaf, ini kepencet Bapak. Oke, izin saya turunkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Frankie, agamanya apa Bang? Kristen atau Muslim? Muslim. Oke, izin saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang teman-teman Kristen dulu ya. Hati-hati kawan-kawan Muslim kepencet. Ini sudah 83 orang, permintaan 84. Aduh, kewalahan kali kita ini kalau kayak gini. Tolong dibatalin dulu yang kawan-kawan Muslim. Biar teman-teman Kristen yang naik. Ini terlalu banyak ini. Bang John Cena, agamanya apa Bang? Saya Katolik. Katolik, siap. Selamat malam saudaraku Bang John Cena. Ya, selamat malam saudaraku. Siap, silakan. Ada yang mau ditanyakan kali, yang mau ditanggapi terkait yang tadi? Nggak layak orang benar itu dibunuh. Nggak layak. Yesus kami nggak boleh dibunuh. Kami memuliakan Yesus. Silakan Bang. Gini Bang, saya baru gabung, jadi belum tahu ini. Nantilah aku mau dengar dulu nanti. Oke, siap. Ikutin dulu. Bang, Ikutin dulu, coba Bang. mau narasi Gurunda. Ada beliau, John. Silakan. Dia mau menyimak dulu katanya. Silakan Gurunda kalau mau. Saya kasih tema dulu. Dipancik Pak ya Pak bicara. Gitu. Iya. Ya, Mbak. Karo sudah turun kan, Mbak Karo sudah turun. Tinggal Bang John ini. Oh ya? Iya, enggak ada yang ribu-ribu. Carolina udah kembali ke asalnya, pohon. Iya, beliau ini Katolik, John Cena. Menurut Bang John Cena, layak nggak Yesus itu dibunuh, Bang John? Layak nggak? Ya, bukan dibunuh, disalib. Kalau menurut iman saya. Ya, layak nggak disalib Yesus ini, menurut Bang John? Ya, kalau menurut agama saya, keyakinan saya itu layak karena untuk menebus dosa manusia.
Tapi kata Elohim nggak boleh dibunuh orang benar. Nggak boleh dibunuh. Jadi Kristen Menurut mengatakan, Katoliknya. iya, orang Kristen mengatakan layak, tapi Tuhan pencipta langit dan bumi mengatakan jangan. Jadi yang mana yang betul kira-kira ini? Kelayakan menurut agama saudara atau kelayakannya menurut Tuhan? Jangan bunuh Yesus. Yesus itu Keluaran kalau 23 nomor 7. Ya. Ya, Yesus. Gimana, Bang? Yesus itu kalau menurut iman saya atau keyakinan saya itu kan firman dari Allah Bapa di surga. Yang lahir ke bumi ini berupa manusia. Karena Allah Bapa melihat umatnya di dunia ini sudah kebanyakan dosa. Maka diutuslah firman itu, atau anaknya, kalau menurut keyakinan saya, anaknya, putra tunggalnya, untuk menebus dosa manusia. Itu kalau keyakinan saya. Nebus dosa manusia. Ya. Kenapa polanya berbeda dengan hukum-hukumnya yang datang bertentangan malah? Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kok sekarang kebalik? Orang benar dibunuh untuk orang yang bersalah. Dari mana polanya itu, Bang? Itu karena kok bertentangan dengan firman Tuhan? Gini, Bang, itu karena besar cinta kasihnya Tuhan kepada umat manusia. Maka rela mengorbankan dirinya, Bang. Hah? Apa sih? Maksudnya Tuhan bunuh diri gitu untuk dosa-dosa Kristen? Bukan maksudnya seperti itu. Maksudnya gini, cinta kasihnya Tuhan ke umat manusianya itu sangat besar. Maka dia rela berkorban untuk menebus dosa manusia, sehingga menyerahkan dirinya untuk disalib. Itu maksudnya. Bukannya itu pelanggaran, Bang? Yang disalib itu orang yang dikutuk Tuhan. Kenapa jadi berubah sekarang jadi penebus dosa? Berdasarkan dalil yang mana, Bang? Bahwa yang disalib itu orang yang dikutuk Tuhan. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Kristus telah menebus Kristen. Nah, ini Paulus yang mau ditanya ini. Dari mana dia dapat ilmu itu? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis terkutuklah Yesus yang mati di atas tiang salib. Itu dalam Kok bisa? Kenapa bisa Yesus terkutuk? Ya. Dari mana ilmunya Yesus terkutuk? Mohon maaf, Bang, saya kurang paham yang disampaikan Abang itu. Kalau boleh tahu itu dari Galatia mana 3 itu? nomor 13. Galatia 3 nomor 13. Iya. Ya, tapi mohon maaf, Bang, saya posisinya bukan di rumah, jadi saya nggak bawa Bible-nya. Saya di jalan. Oh. Ya, jadi saya nanti saya akan baca dulu itu Galatia 3. Nanti Nomor 3. kalau Abang Nomor 13. umumnya di ini lagi, aku gabung lagi nanti aku. Oke, baik, Bang, baik. Jadi itu jadi PR nanti aku baca. Siap. Oke, Dinda Alip monitor. Monitor, Gurunda. Masih kuat? Siap. Oke. Saya bikin kopi dulu. Siap, Gurunda. Campur masak, silakan. Siap. Sambil saya monitor ya. Lanjut. Siap. Ya, ini pembahasan yang menarik. Seharian ini full juga tadi diteruskan Gurunda, mantap ini. Bagaimana tadi dibahas di ulangan 27, 25 itu yang menarik. Teman-teman Kristen malah banyak yang menyangkalnya. Teman-teman Kristen banyak yang menyangkalnya gitu. Coba di sini ada satu lagi nih. AFS ini monitor dari Kristen apa dari Islam? Iya, beliau Kristen. Silakan, Bang Efes. Kristen ya. Ya, salam. Oke. Kita orang Kristen. Siap.
Oh, mantap. Gitu dong. Bangga. Oke. Kita mulai lagi ya. Ini teman-teman Kristen kita bahas ya. Nanti nggak apa-apa Bang John Cena, ya pemain ini Smackdown. Nanti kita bisa lihatkan. Tenang, Anda tidak perlu bingung untuk tidak bawa kitabnya, karena kita di sini akan kita sambil tampilkan juga isi ayatnya kan gitu. Isi kitab Anda ya. Baik, kita bahas dari Ulangan 27 nomor 25 yang tadi sudah sempat dibahas. Karena di sini seluruh bangsa harus berkata amin. Seluruh bangsa harus berkata amin. Kan gitu ya. Nah, kita buka nih. Terkutuk orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa harus berkata amin. Di sini teman-teman Kristen setuju ya? Cek, Pak John, Pak FS. Ya, dibuka mute-nya, Pak John sama Pak FS, dibuka mute-nya. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak ada kitabnya gitu loh. Ini kitabnya Kristen juga kok. Silakan mikrofonnya dibuka, Bang. Bang John sama Bang FS. Kayak mana lah? Oke, Salam. Kita tanggapi dengan yang tertulis terkutuk orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Ya, Anda Artinya setuju di dengan situ, ayat Bang. ini ya? Anda setuju dengan ayat artinya ini? itu, Bang. Ya, biar kita jelaskan. Artinya, Bang. Gini, Bang. Siapa dulu? Abang John dulu Jangan atau sibuk. aku, Bang? Coba giliran, yang mana yang mau jawab ini? Jangan bertengkar. Ini Abang John setuju dulu. kan? Silakan Bang, yang Kristen tadi itu yang mana, Bang? Yang Kristen tadi itu yang mana? Yang makan babi bang, yang makan babi. Karena yang Muslim gak ada yang makan babi. Oke. Saudara John dulu, Saudara John. Ya, boleh. Ya. Gini Bang, kita nggak bisa memahami konteks Alkitab itu cuma dalam satu ayat. Sekurang-kurangnya itu banyak harus ayatnya. baca dari ayat yang pertama sampai yang terakhir baru kita memahami konteksnya. Di gereja aja belum tentu kayak gitu. Apalagi di Komal gini, ngabisin waktu nanti. Kasihan yang menyimak kuotanya yang ada sekarang, Iya, repot tapi- nggak dapat poinnya. Tapi kalau Enggak, di sini dikatakan, Bang. Enggak, ini loh, di sini tentang membahas tentang hukum-hukum atau perbuatan-perbuatan yang dikutuk oleh Tuhan. Contoh saya kasih ke atas. Di sini dikatakan, terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Nah, ini terkutuk nih yang dikutuk oleh Tuhan. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Kan gitu. Ini hukum Tuhan, Bang. Iya, Berikutnya, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Oke? Jelas ya? Oke. Ya, jelas. Baik, kembali kita di sini kembali. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, Pak. Yang terkutuk berdasarkan ayat ini merujuk kepada Yesus dan Yudas. Yang terkutuk itu Yesus atau Yudas, Pak? Nah, itu konteksnya beda. Kalau Yesus itu menebus. Dengar Pak. Perlu mau dijelaskan. Biar bisa dipahami. Oke, Saudara John. Sebenarnya pertanyaannya tuh gampang aja. Judas. Iya. Nah, gitu Siapa dong. Yudas? Ngapain ribet? Kan Yudas itu menerima suap. Ya gini bang. Yudas menerima suap, hendak Yesus itu ditangkap dan dibunuh, sementara Yesus tidak bersalah. Kalau merujuk kepada firman Tuhan, dan orang-orang Kristen harus berkata amin, berdasarkan ayat ini, yang terkutuk itu adalah Yudas. Sepakat ya di sini ya? Iya, Oke, sepakat. mantap. Pertanyaan saya, kenapa ketika masuk ke dalam iman Kristen menjadi Yesus namanya? Mana Silakan dijawab.
Bang, mana yang bernama Jangan Pak Guru ada. Yudas itu apa? Loh, masuk di dalam iman Kristen berdasarkan pengajaran bapaknya yang bernama Paulus, Yesuslah yang mati terkutuk digantung pada kayu salib. Padahal di sini kita sudah sepakat dan sepaket bahwa di sini yang terkutuk itu adalah Yudas berdasarkan firman Tuhan. Iya benar. Iya, kenapa tiba-tiba masuk ke dalam iman Kristen menjadi Yesus namanya? Itu pertanyaan kami. Beda bang, itu beda Pak. Ya, Begini, konteksnya, betul, Bang. kenapa jadi beda? Itu yang kami pertanyakan. Teman Kristen tugasnya menjawab, kenapa jadi beda? Nah benar Pak, tapi Bapak tidak bisa memaksakan kehendak bahwa Bapak itu benar. Saya tidak maksa. Ya, di sini kan kita mau diskusi. Perlu kami jelaskan Betul. atau enggak? Ya jelaskan, justru kami lagi nanya, Bapak jelaskan gimana sih? Ya, nah kenapa dijelaskan nggak bisa diam untuk mendengar? Entah salah atau benarnya, silahkan Anda yang menilai, tetapi itulah keyakinan saya. Oke, Saudara Alif, begini konteksnya dalam tertulis yang dalam Alkitab. Itu bukan Pak John baru bicara, Pak AFS malah dipotong lagi. Kalian itu Kita kan selau aja menyambungkan- selau. Kalian itu punya bapak namanya Paulus. Gunakan dalilnya, aman kok. Kita kan menyambungkan pembicaranya Saudara John, biar mengerti, biar langsung clear pembicaraan ini. Udah Saudara? Ya, Alif? ya silakan Pak. Nah, begini Saudara Alif, itu konteksnya benar yang terkutuk, yang menerima suap, membunuh seseorang adalah bukan Yesus, Tapi Yudas. yaitu Judas. Ya, ingat tadi pertanyaan kami, masih ingat Pak? Kenapa tiba-tiba masuk ke dalam agama Kristen berubah menjadi Yesus namanya? Itu pertanyaan kami. Kenapa? Itu lain cerita konteksnya dengan tertulis yang sebenarnya Judasnya. Iya, dijawab kenapa? Biar Saudara Alif, begini ya ceritanya. Siap, Komandan. Kalau dibilang di tertulis yang tertera Judas, jadi jangan ada konsepnya ke Yesus. Udah? Loh, iya Itu kan kan di sini merujuk kepada ayat ini Bang AFS, yang menerima suap itu kan Yudas, yang hendak dibunuh Iya. itu kan Yesus. Nah, kenapa? Iya. Kenapa masuk ke dalam agama Kristen jadi berubah namanya menjadi Yesus yang terkutuk? Itu pertanyaan kami dari tadi. Kenapa jadi berubah seperti ini? Yang terkutuk kan orang yang menerima suap, bukan yang Ada terkutuk mikir. yang salib. Ya, gimana, Pak? Saudara Alif, bisa logik nggak? Siap. Yang terkutuk kan orang yang menerima suap, bukan yang terkutuk yang disalib. Lah, iya, terkutuk. Logik Ini nggak, kan saudara? Tuhan mengutukkan. Tuhan mengutukkan di sini. Yang Iya. dikutuk oleh Tuhan itu yang menerima suap, bukan yang mau dibunuh karena orang itu tidak bersalah, kan gitu. Iya. Benar. Sekali lagi pertanyaan saya, kenapa ketika masuk agama Kristen berubah menjadi Yesus? Itu pertanyaanku. Paham nggak sih sebenarnya? Pertanyaan ini Tidak ada sederhana. berubah, Saudara- tidak ada berubah, saudara- saudara. saudara. Tidak ada berubah. Pembicaraan yang terkutuk itu siapa yang membilangkannya itu? Ada nggak Tuhan tertulis? Loh, orang yang dikutuk, orang yang disalib itu dikutuk oleh Tuhan, Pak. Iya, yang terkutuklah orang menerima. Siapa yang membilangkan itu? Ada Tuhan nggak? Loh, Tuhanlah, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh Pembicaranya ada nggak seseorang. Tuhan situ, tulisannya. Saudara Alif, ada Ya, nggak di sini pembicaranya yang Tuhan? terkutuk itu, aduh kok jadi macet. Di sini yang terkutuk itu yang menerima suap atau orang yang tidak bersalah yang hendak dibunuh. Iya, yang bersalah itu Judas. Yang berbicara itu siapa? Ada Tuhan nggak? Ya, iya, karena ini firman Tuhan, Pak. Ini firman Tuhan. Makanya tadi Iya, pertanyaan saudara. saya, enggak, ini pertanyaannya loh, Pak. Yang perlu Bapak tanggapi itu pertanyaan saya, ya kan? Pertanyaan saya, Iya. kenapa tiba-tiba masuk dalam imannya Kristen diganti namanya menjadi Yesus yang terkutuk? Tidak ada yang terkutuk Yesus itu.
Lah Kau, ini loh, saudara ini nih ayatnya nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum, jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus ketika masuk ke dalam imannya Kristen, berdasarkan pengajaran rasulnya bernama Paulus yang menuhankan Yesus, yang mengutuk Yesus digantung di kayu salib. Itu pertanyaan Itu tertulis, saya. terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, Yang siapa yang artinya digantung di kayu salib di digantungkan sini? pada kayu salib, paham nggak? Terkutuk orang yang digantungkan pada kayu salib. Artinya Betul, situ, paham saudara banget. Salib, dengar dulu, saudara Salib. Maksudnya ayat, yang ya. terkutuklah orang yang di kayu salib, katanya situ, yang membuat orang disalibkan ya Yesus, itulah yang dikutuk. Siapa yang dikutuk itu? Kristus telah, coba Anda baca deh. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini. Menurut ajaran Paulus, Yesus ini terkutuk, digantung di kayu salib. Oke? Menurut ajaran Paulus yang menjadi cikal bakal ajaran Kristen. Ya, ajaran Kristen nih. Sementara ajaran Tuhannya Yesus berkata, terkutuklah orang yang menerima suap, yaitu Yudas. Makanya saya bilang tadi, ajaran Bani Israel, ajaran-ajaran Yesus mengajarkan bahwa merujuk kepada kasus Yudas dan Yesus, yang terkutuk di situ adalah Yudas. Kenapa tiba-tiba masuk dalam agama Kristen berubah menjadi Yesus? Tolong Anda jawab di sini. Udah aku bilang tadi saudara Ali, bukan ada terkutuk Yesus disalib. Yang terkutuk orang yang menyalibkan Yesus. Loh, bukan orang yang menyalibkan. Terkutuklah orang yang digantung, bukan orang yang menggantung. Ini gimana sih? Kalau terkutuklah orang yang menggantung Yesus, iya berarti orang yang menyalibkan. Tapi orang yang digantung, kenapa Anda rubah-rubah ayat Anda? Anda ini Kristen apa bukan, Pak? Dengar Anda ini saudara Kristen Ali, atau bukan? saya Kristen. Lah kalau Anda Kristen harus Saya percaya Kristen. dong ajaran Paulusnya. Saya Kristen Protestan, saya tidak percaya dengan Paulus. Waduh. Ya sudah. Kalau Dengar, begitu, saudara Ali. kalau Saya mengimani Alkitab saya. Dengar Alif. Siap, Dengan tertulis di dalam Dan. Alkitab. Dengan tertulis dalam Alkitab. Saya tidak pernah mengenal Paulus. Karena tertulis iya. dalam Paulus banyak pembicaraannya situ. Udah? Oh iya. Siap. Berarti Anda bukan Jadi- Kristen ya? Kenapa bilang gak orang Kristen? Saya Kristen Protestan. Lah Kristen itu kan pertama kali sebutan kepada Paulus ketika dia di Antioquia, Pak. Kristen pertama di mana? Bah. Pertama kali Paulus disebut Kristen ketika dia berada di Antioquia. Sudah lama Kristen ada. Kristianos. Tapi tidak. Iya, ketika Iya, Paulus udah. mengajar di Antioquia. Oke lah, kita nggak usah polemikan lagi. Ini bukan temanya. Kembali. Tadi Anda sendiri tidak menerima surat-surat Paulus, betul ya? Iya. Saya hargai itu. Karena Anda tidak setuju kalau Yesus itu mati dengan cara terkutuk, betul? Iya. Oke. Maka yang harus disetujui adalah Yudas lah yang terkutuk, betul? Iya, betul. Oke. Ya sudah, selesai sama Pak FS. Nah, Bahwa yang udah, terkutuk selesai aja, itu kan? adalah Yudas. Kenapa? Karena dia yang menerima suap, bukan Yesus. Artinya Yesus tidak disalib. Ya, silakan Pak John. Kita hargai kepercayaan Pak FS. Mantap ini. Kalau nggak Ya, berbelit-belit ya, kan gini. kita cepat kelar diskusinya. Kasih tepuk Mohon tangan maaf, dulu Pak. untuk Pak FS. Pak Alf, mohon maaf ya. Saya maafkan, walaupun belum Katolik. lebaran. Saya Katolik. Oh iya. Kalau menurut pemahaman saya dalam isi yang dibacakan tadi, ya memang yang terkutuk itu adalah orang yang bersalah.
Betul. Kalau ajaran kitabnya para nabi di sini, kitabnya Iya, Nabi Musa, benar. contoh ulangan. Orang yang bersalah. Namun kalau berkaitan dengan Yesus, itu bukan dia bersalah. Namun Iya, makanya Yesus jangan dikutuk kan? bukan dikutuk, dia itu disalib karena saking cinta kasihnya terhadap umat manusia yang banyak berbuat dosa. Kok gitu? Rela menyerahkan diri menjadi Mas, sebentar Pak John. Maksud Anda di sini Yesus lagi membuktikan kasihnya kepada Yudas gitu? bukan cuman kepada Yudas, kepada umat. Macam mana seluruh pula umat Bapak manusia. ini? Justru Yesus sendiri mengatakan Yudas ini adalah pengkhianat karena iblis Iya, merasuki Yudas. Benar. Karena iya. Yudas itulah yang memberitahu bahwa keberadaan Yesus itu di mana. Nah, itu. Lalu, Maka Yudaslah yang terkutuk kan gitu, Pak? iya, benar. Iya. Nah, pertanyaan saya sama Pak John, kenapa malah Iya. jadi Yesus ketika masuk agama keyakinan Anda? Nah, pertanyaannya itu yang saya juga mau balik bertanya. Maksudnya itu balik ke Yesus itu tuh kayak gimana? Tolong dijelaskan. Berdasar, Biar saya bisa oke, wah memahami. belum paham Maksud dia. kamu. Pak FS udah paham, makanya dia tidak setuju dengan ajaran Yesusnya. Kok jadi balik? Oke, saya ulang kalau gitu ya, saya ulang. Nggak, Berdasarkan Pak. firman Gini, Pak. Tuhan. Gini Pak, sabar. Saya paham. Gimana? Tapi itu seolah-olah Pak mengarahkan bahwa Yesus itu terkutuk. Lah, bukan saya, ajaran Kristen, Pak, ajaran Katolik berdasarkan pengajaran Paulus. Gimana sih? Aslinya kan Yudas, Pak. Berdasarkan firman Tuhan, Yudaslah yang terkutuk. Tapi berdasarkan pengajaran Paulus menjadi cikal bakal kekristenan, mungkin Katolik Anda maksudnya Pak di sana, bahwa Yesuslah yang terkutuk. Ini kenapa ganti nama? Kenapa ganti orang ini di sini? Namanya diganti gitu. Itu yang dikatakan Yesuslah yang terkutuk itu dalam surat yang mana itu, Pak? Galatia 3 nomor 13. Paulus menulis surat. Galatia 3 nomor 13. Ya, sudah saya catat, tampilkan Pak, di sini. Nih. Ya, saya catat nanti saya ketika udah di rumah nanti saya cariin, saya pelajari dan saya nanti akan gabung lagi di rumah. Ini roomnya Suma ya? Ustadz Suma apa ini ya? Ya, betul. Ya, nanti saya gabung lagi. Soalnya gini, posisinya saya tidak megang Alkitab di sini. Jadi Bisa sekarang bantu tampilkan, Pak. Iya ditampilkan, tapi tidak bisa kita hanya membaca 1-2 ayat untuk memahami isi surat itu. Kita harus baca dari ayat pertama sampai baru kita bisa tahu endingnya apa. Nanti Bapak baca dari ayat pertama, satu pasal, nanti satu saya- kitab itu saya nanti di baca. gereja aja ya. Bukan di gereja, tapi kan perlu untuk memahami. Karena sekarang saudara mengatakan hal seperti itu, kan cuma ngambil ayat sekian. Ayat berapa tadi? Ayat 13-nya atau ayat Ya berapa karena itu? membahas Yesus dikutuk di sini, Pak. Iya, tapi Masa konteksnya membahas Yesus dari- dikutuk dari bacanya awalnya suratnya itu apa yang apa perkataan yang Yesus kan nggak diceritakan. nyambung. Iya benar, tapi dari awalnya itu apa yang diceritakan sehingga sampai di situ seperti itu. Bukan hanya ambil ayat itu saja. Kalau hanya ambil ayat itu memang pemahaman kita seperti itu nanti. Ya, ya udah Bapak nanti baca lagi aja kalau mau semua. Pak FS tadi sudah kelar, nggak berbelit-belit, nggak ribet. Mungkin yang Ya, lain yang mau menanggapi? Ini Pak Roses, Stanislaus, aduh panjang. Kok agak Yunani banget namanya, susah. Ya, monitor. Kalau nggak ada yang sanggup, saya lanjut lagi sama Pak FS. Stanislaus Gapung. Ya, Stanislaus. Stanis aja ya, saya biar nggak Ya. keribetan bacanya. Oke. Ya. Nah, ada yang mau ditanggapi, Pak? Proses monitor. Terima kasih. Proses monitor. Selamat malam semua untuk kita semua. Tuhan Yesus Selamat malam. memberkati kita. Tuhannya Yesus memberkati. Siap. Kita agar Tuhannya Yesus, Pak. ya agar semua orang yang tidak memahami atau menerima dari Siap. kehadirannya dia di dunia sebagai sang juru Kayak di selamat. gereja kali. Ya,
kiranya mereka akan menerima penebusan dosa dari terima segala kasih perbuatan yang jahat khotbah Anda dari malam hari seluruh ini. umat manusia. Semoga yang mendengarkan bisa mendengarkan. Saya Waktu dan tempat kami saya tidak mendengar persilahkan lagi sedikit tadi perdebatan karena tentang terhubung perdebatan ini tidak diperdebatkan. oh ya. Saudara Andika, saudara Stanley, gak usah panjang-panjang kita berbicara. Saudara Stanis, nah, kalau penebusan dosa, gak usah panjang-panjang. Nggak tahu orang itu agama Islam. Yang intinya ini aja, gak usah panjang-panjang. Nggak usah panjang-panjang. Oke. Kembali ya, kembali. Di sini berdasarkan pengajarannya di dalam kitabnya orang-orang Yahudi, di dalam Ulangan 27 dibahas, kita ke bawah nanti di sini, bahwa justru berdasarkan ayat ini dan merujuk kepada perjalanan Yesus, dan ada murid yang bernama Yudas, di mana Yudas itu adalah pengkhianat. Dia menerima suap untuk membocorkan keberadaan Yesus sehingga Yesus ditangkap dan seterusnya. Maka merujuk kepada ayat ini, yang terkutuk itu adalah Yudas. Teman-teman Kristen di sini pada sepakat, setuju semuanya ya? Sepakat. Makanya tadi saya bertanya, kenapa tiba-tiba masuk ke dalam agama Kristen berganti namanya menjadi Yesus? Nah, itulah yang belum ada jawaban. Itu salah pemahamannya kalau seperti itu. ya Pak Stanis lah yang menjawab. Di antara kedua orang ini, satu ada yang menerima suap bernama Yudas, kedua ada orang yang mau dibunuh gara-gara penerima suap ini, namanya Yesus. Nah, yang terkutuk di sini adalah Yudas, bukan Yesus. Makanya tadi yang saya tanya, kenapa tiba-tiba masuk ke dalam agama Kristen berubah namanya menjadi Yesus? Nggak benar itu, framingnya nggak benar. Itu nggak. Framing yang benar gimana Pak? Framing yang benar? Enggak, jangan samakan Yudas dengan Yesus. Itu enggak. Saya tidak samakan. Loh, kok jadi dibilang menyamakan? Enggak, kan sekarang bilang yang pengkhianat Yudas. Kok betul? Justru membedakan. Yang dikutuk Yesus. Nah, itu salah. Jadi Anda setuju yang dikutuk itu Yudas? Iya, yang dikutuk harus Yudas. Nah, itu dia Pak. Kenapa Paulus menulis kitab tiba di dalam Galatia yang dikutuk itu Yesus? Nah, itu yang tadi sudah dibilang. Kita nggak bisa memahami. Belum ada jawaban. Makanya Bapak jangan bicara kalau belum ada jawaban. Kasih teman yang lain. Loh, bukan nggak ada jawaban. Kita memahami isi surat itu bukan cuma satu ayat. Gitu loh Pak. Kita harus membacanya dari ayat pertama baru kita bisa tahu konteksnya apa. Pak, ke ayat 13 dari ayat pertama, dan ketika baca dari yang pertama ke 13 tidak akan merubah status Yesus di sini yang mati terkutuk gitu loh. Mungkin ada saudaraku Pak Stanis, silakan menjawab. Nah, itu dari tadi beliau yang mau bicara, Bapak nyambung lagi, kasihan nggak jadi. Iya. Iya, gitu maksudnya. Oke. Siap Pak. Oke. Silakan. Pak Roses, gimana? Selamat malam. Selamat malam. Khutbahnya tadi sudah Pak Stanis ya, Bapak tinggal lanjut aja tanggapi. Aku penyembah nabi palsu yang di dalam gua itu yang terima kitab. Ya, jadi gimana Pak kesimpulannya di sini? Anda setuju? Kesimpulannya kebanyakan minum onta, kencing onta diminum. Oh gitu, berarti ini yang nulis kitab ini kebanyakan minum kencing unta ya? Waduh, nggak beres ini yang nulis kitab ini. Ini gimana ini? Penghinaan ini Pak Roses ini sama penulis kitab ini nih. Masa orang nulis kitab kayak gini firman Tuhan katanya kebanyakan minum kencing unta? Aduh. Yang di dalam gua, yang dalam gua. Mana suaranya nggak jelas lagi? Pak Gimana Roses, Pak? kalau nggak punya modal diskusi, silakan kembali ke alamnya Pak, ganti yang lain aja. Yang minum kencing. Mantap. boleh ganti topiknya Bang. Ganti topik. Enggak. Iya, kasih tepuk tangan. Saya belum clear karena saya belum membaca surat itu.
Ode, lah ini udah kita bantu Pak tampilkan, ya nyerah ya, karena memang nggak masuk akal ketika mengimani tiba-tiba dalam ajaran Kristen berdasarkan pengajaran Paulus, justru Yesuslah yang mati dengan cara terkutuk. Bahkan dia mengambil sebuah dalil, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu Paulus terlalu gagabah, berani mengatakan seperti itu. Dengan kalimat, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan ketika kita baca dari yang tertulis, ternyata itu merujuk kepada Ulangan 21 nomor 23. Dan di situ ternyata yang mengutuk orang yang digantung di kayu salib adalah Elohim, atau Bapa, atau Tuhan. Jadi berdasarkan pengajaran Paulus, Yesus itu ketika dia digantung di kayu salib, dia sedang dikutuk oleh Bapa. Itu ajaran Paulus. Tapi berdasarkan ajaran Yesus, dia berkata, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Yesus itu dikasihi berdasarkan ajaran Bapaknya Yesus. Bagaimana sikap Bapaknya Yesus terhadap Yesus? Dia ternyata berfirman, lihatlah, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Sang Bapa berfirman bahwa Yesus itu hamba yang dipilih, yang dikasihi, bukan yang dikutuk. Makanya tiba-tiba masuk ajaran Kristen, Yesus itu justru mati dengan cara terkutuk dan dia dikutuk. Ini yang anehnya, Pak. Sebenarnya Ini Pak yang John ini aneh. udah tersiksa, udah terguncang keimanannya ini Pak John ini. Karena dia sebenarnya Pak John ini berakal, bagus, dia cerna. Cuman karena iman dulunya masih berat tetap, jadi masih dalam posisi keseimbangan. Ya tetap dia Pak John menjadi pengikut Yesus, tapi muliakanlah dia, janganlah kutuk dia. Itu dulu Pak, laporan dari Burundi. Dia Pak John ya. Gara-gara Ustadz Pak John tersiksa, terguncang gitu, lo mikir dia. Iya, iya. Pak Stanis ini gimana ya, Pak Stanis? Coba dia, khotbah Pak Stanis. dia kepanjangan, dia omelin sama AFS. Pak Stanis, openingnya sudah Pak, silakan tanggapi Pak. Ya inilah teman-teman ya, makanya kita temukan bagaimana perbedaan pengajaran yang dilakukan oleh Yesus dan nabi-nabi di kalangan Bani Israel, di mana kitabnya mereka ambil dijadikan sebagai perjanjian lama dengan ajaran yang diajarkan oleh teman-teman Kristen, mohon maaf, yang kitabnya selalu merujuk kepada pengajaran Paulus, di mana surat-surat Paulus sangat mendominasi keimanan Kristen. Kalau kita lihat pengajaran Yesus ketika dia masih hidup, hanya dicatat oleh 4 murid, itu pun sinoptik. Kemiripan semua, hampir sama kisahnya. Tapi Paulus menulis 13 surat ditambah 1, 14. Itu yang mempengaruhi keimanan Kristen. Bukan dominan kepada pengajaran Yesus. Di mana ketika Yesus datang, dia tidak meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menurut Yesus, bahkan tadi diancam oleh Yesus, barang siapa yang meniadakan 1 titik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan itu kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat yang paling rendah menurut Yesus di dalam kerajaan langit nanti, alias jadi penghuni neraka. Tapi di sini beda. Untuk teman-teman Kristen justru harus diimani bahwa hukum Taurat itu dibatalkan. Berdasarkan siapa? Pauluslah yang mengajarkan, yang menjadi bapaknya orang-orang Kristen. Kenapa sampai begitu, Bang? Itulah pertanyaan kami, orang Kristen yang menjawab. Kenapa jadi begitu? Iya, itu semua dari orang-orang ya, karena ada kelemahan seorang manusia, yaitu contoh yang kamu sampaikan tadi nih kepada Pilatus, apa ya, Petrus itu.
Ya, jadi sebenarnya kalau kita logika yang betul-betul berdasarkan iman percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu kok sampai disalibkan oleh penjahat atau oleh orang yang tidak percaya kealahannya. Kenapa? Apa perbuatan yang menyalahkan atau yang menyesalkan bagi banyak orang yang dia lakukan? Kan tidak ada kesalahan satupun oleh Tuhan Yesus sampai dia disalibkan oleh orang-orang yang menolak dia. Ya makanya jangan disalib, makanya jangan dikutuk karena dia tidak bersalah. Itu pertanyaan saya. Sebenarnya kalau mereka tidak disalibkan dulu, kira-kira peristiwa selanjutnya, mulai dari kelahiran sampai umur berapapun Tuhan Yesus di dunia ini, kita mau mengetahui sejarah yang sebenarnya tentang mulai dari firman, bersama-sama dengan firman, dan firman itu adalah Allah, dan Allah itu datang ke dunia menjadi Yesus Kristus. Bunyi dulu benar belakangan ini. Ini orang harus ditanya, kasih pilihan ganda nih, Tad. Ya, monggo Bang Andi, ini kayaknya Karena yang disalib, karena ada yang disalib itu ada 3 orang itu. Di sisi tengahnya Yesus, di sisi kiri kanan adalah kedua-duanya itu penjahat. Sedangkan Yudas itu dia mati terkutuk yang disalib itu di pohon. Bang, udah Bang, jangan Pak. Yang disalib itu orang berdosa atau tidak berdosa, Bang? Jelasnya di sisi kiri dan sisi kanan itu. Kalau Yesus, Bang? Kalau Yesus sebenarnya dia memang Allah yang maha kuasa. Nggak ditanya itu. Yesus itu berdosa atau tidak? Dia tidak berdosa. Boleh nggak membunuh orang yang tidak berdosa? Tidak bisa lah. Tidak bisa. Iya. Ya udah, selesai. Nggak usah dipanjangin, Pak. Berarti bukan Yesus yang disalib karena dia tidak berdosa. Tapi ini kalau pakai akal nggak pakai iman pada nyambung jawabnya. Dengar. Kok bersama Bunda Maria? Demikian juga serdadu-serdadu yang iblis dulu karena diperintah oleh Herodes itu, jadi mengiringi Yesus itu ke tempat Golgota yang disaksikan. Bukan itu yang ditanya, Pak. Yesus ini anaknya Maria ini punya salah apa kagak? Enggak ada salah. Tidak ada Tuhan salah. Yesus itu enggak ada salah. Boleh nggak membunuh menyalib orang yang tidak bersalah? Tidak bisa. Tidak bisa. Terus siapa yang disalib? Yang disalib itu memang Yesus itu sendiri. Yesus itu katanya nggak boleh. Dengar. Ya. Paham dulu, dengar dulu. Mati nih. Oleh orang masalah yang generasi dia di dunia karena mereka mengatakan kok Allah jadi manusia. Bukan itu yang ditanya, bukan itu masalahnya. Iya, tidak. Ini kan semuanya dari usah proses-proses itu sampai Pak Yesus Pendeta. itu disalibkan oleh Pak mereka Pendeta yang menolak yang Yesus. terhormat, yang saya hormati dan saya muliakan. Apakah boleh menyalib dan membunuh Yesus yang tidak bersalah? Boleh atau tidak? Seharusnya tidak dong. Tidak boleh. Terus yang mati di tiang salib siapa? Oleh mereka yang tidak percaya ke bicaranya Tidak Yesus terjawab, sebagai Pak Allah. Pendeta. Ini bahasa Indonesia loh, Pak Pendeta. Saya ulang lagi, Pak Pendeta, ya. Mundur selangkah. Boleh nggak membunuh anaknya Maria yang namanya Yesus yang tidak bersalah ini? Boleh atau tidak? Bukan Maria. Ya, Maria. Itu versi ajarannya sudah berbeda. Itu bukan yang dibahas. Kristen atau bukan Katolik. Ya, saya ulang lagi. Boleh nggak membunuh anaknya Bunda Maria yang namanya Yesus yang tidak bersalah ini? A boleh, B tidak boleh. Macet. Ya, sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh. Baik, cukup. Sebenarnya Kalau tidak tidak boleh, kalau tidak boleh, terus siapa yang mati di tiang salib? Iya, dari mereka itu. Siapa mereka itu? Orang yang tidak percaya kealahannya Tuhan Yesus ketika Yesus Ada itu. membuat banyak mujizat.
Bang, ini kunci dongkrak saya hilang nih, susah-susah nyarinya. Menurut abang, yang mati di tiang salib itu anaknya Bunda Maria atau bukan? Tapi ini sudah Astagfirullahaladzim. dengar. Kunci dongkrak mana? Kunci dongkrak mana? Tar dulu, aku cari kunci dongkrak. Saudara Handi, sabar. Menghadapi Oh iya, orang makasih Bang. Kristen Ayo harus guys. sabar, ya. Iya, Bang. Maaf ya Bang. Sebelum itu terjadi semua, karena ada penolakan terhadap dia sudah ungkapkan sebelum itu terjadi bahwa dia bangkit pada hari ketiga. Buru-buru dibangkitin anak orang, Bang. Yang mati dulu ini siapa? Orang berdosa. Iya, Yesus lah kemanusiaannya. Jadi boleh membunuh orang yang tidak bersalah ya? Iya, tidak boleh membunuh orang yang bersalah hanya karena gimana sih? Iya. Tidak boleh sebenarnya, tidak boleh hanya tidak boleh apalah sebenarnya. daya Artinya apalah kalau daya tidak pada boleh membunuh saat orang yang kehadiran sebenarnya, Allah di berarti ada dunia yang itu salah. Yesus Kristus, Ya. banyak yang menolak. Ya, jadi tidak boleh sebenarnya membunuh orang yang tidak bersalah, berarti ada yang salah. Iyalah, Gitu ya. karena Oke, karena dia membawa kebenaran, jalan kebenaran dan Ya hidup. udah, kalau begitu yang muda-muda aja deh Pak, kita berdua bentar ya, 5 menit lah. Menurut Anda, anaknya Bunda Maria itu namanya siapa Bang? Anak Bunda Maria, jadi Yesus itu sendiri yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan Pak? Tuhan Allah, bukan Tuhan. Dia sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Oke. Di usia berapa Yesus mulai menjadi Tuhan? Ya, bahkan mulai dari umur berapa ya? Mulai dia berjalan. Di usia berapa mulai jadi Tuhan, Pak? Mulai dia berjalan, mujizatnya mulai itu. dia berjalan. Mulai dari umur berapa? Layaknya seperti manusia biasa seperti kita ini. Waktu disunat membedakan waktu dia disunat 8 hari belum jadi Tuhan ya? Ya, sunat itu kan sebenarnya sunat itu saya nggak bahas sunatnya. Karena memang hukum zaman manusia dulu itu ya disunat menurut adat Yahudi atau Bukan seperti itu yang apa ditanya. ajaran sekarang itu. Waktu umur 8 hari Yesus sudah jadi Tuhan apa belum jadi Tuhan? Iya, mulai dari kandungannya juga sudah dinubuatkan dan sudah diserukan oleh para malaikat di surga kok. Berarti dalam kandungan Yesus sudah jadi Tuhan. Ya sudah. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Iya, karena sudah diutus memang oleh malaikat Allah. Kok diutus? Katanya Tuhan. Bunda Maria itu kan Bunda Kudus dia, perawan. Bunda Maria sadar gak kalau yang dikandung adalah Tuhan? Memang yang dikandungnya itu kalau tidak mendapatkan suara dari malaikat, pasti dia juga membingungkan. Karena apa? Membingungkan. Iya, tapi ketika itu disampaikan, itu seruan oleh malaikat bahwa yang dikandungnya itu adalah Mesias. Ini loh Bapak, yang dikandung Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Ya jelasnya kalau dia dikandung di dalam tubuh manusia itu kan manusia dong. Oh berarti Yesus waktu dalam kandungan belum jadi Tuhan, betul ya? Iya. Nah, kalau begitu, tapi sudah disabdakan oleh Allahnya sendiri itu. Bahwa apa itu? Bahwa dia adalah Mesias melalui Bunda Maria. Bukan Tuhan. Mesias kan bukan Tuhan, Pak. Kenapa tidak? Mesias itu kan Pak. sang juru Bukan selamat. Mesias itu kan sang juru selamat. Mesias itu Tuhan atau bukan? Iya, sudah jelaslah Tuhan Allah itu kok yang datang menyelamatkan manusia atau mengampuni manusia. Berarti Bunda Maria mengandung Tuhan gitu ya? Iya. Oke, jadi anaknya Maria Tuhan. Sudah jelas lah. Nah, Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria, ya Tuhan Allah Yesus Kristus. Oh, Tuhannya Maria, anaknya Maria. Iya.
Mana lebih tua Maria daripada Yesus, Pak? Begini. Ya begini. Yang pertama, yang dengar. Yang pertama, memang sudah Maria ada duluan dari hadirnya Tuhan Yesus yang dikandung olehnya tuh. Karena satu-satunya orang kudus yang dipercaya oleh Allah yang tidak dilihat oleh manusia itu pada Bunda Maria. Jadi menurut kesimpulan Bapak, mana lebih tua Maria daripada Yesus? Kalau di sisi kemanusiaannya lahir melalui Bunda Maria, memang yang tua Bunda Maria lah. Mana dilahirkan oleh orang yang kecil, bukan seperti nabi-nabi yang lain itu. Berarti lebih tua Bunda Maria daripada Tuhanmu. Bagaimana? Lebih tua Bunda Maria daripada Tuhan. Iya, tapi kalau dalam hal kealahannya Tuhan Yesus lah. Karena dia baru nampak di dunia karena sudah banyaknya manusia yang berdosa Berarti lebih tua, jadi lebih tua Yesus daripada Maria gitu. Iya, waktu kealahannya dia yang belum nampak di dunia. Jadi kesimpulannya Pak, yang mana lebih tua nih? Kamu ditulis. Kalau duluan manusia di dunia ini, yang lebih tua ya, mulai dari Adam dan Hawa sampai kita-kita ini, termasuk mereka-mereka yang tidak percaya kealahannya Tuhan Yesus. Yang menciptakan manusia siapa Pak? Tuhan Allah. Bukan Yesus. Yesus itu nama sebutannya dia di dunia. Nama Yesus saja itu bukan dinamai oleh manusia yang ada di dunia, tapi dinamai oleh para malaikat dari surga. Terus nama asli Yesus siapa Pak? Tuhan Yesus Kristus. Oke. Yang menciptakan alam semesta itu ya? Ya. Selagi dia masih belum nampak di dunia, masih Allah. Allah itu universal yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Nah, untuk bisa melihat Allah itu sendiri sebagai Bapa itu di surga, di dalam dirinya dia, karena dia menjelma menjadi manusia, inkarnasi. Sebelum menjadi manusia namanya siapa Pak? Allah. Bahkan mulai dari firman. Kok banyak banget Pak? Firman, ada Allah, ada firman. Yang mana yang benar Pak? Dengar. Ya coba saya pada dengar, mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman Allah itu siapa Pak? Firman itu siapa? Dan bumi serta isinya. Firman itu siapa Pak? Firman itu Yesus. Oh, Yesus hanya firman, bukan orang. Loh, disebut orang oleh orang yang tidak percaya itu bilang orang. Bapak sehat ya Pak ya? Karena begini, banyak mujizat yang dia lakukan. Itu kan pekerjaan mulia yang tidak ada pada manusia yang berkodrat lemah seperti kita mau manusia. Diseriusin, nggak nyambung, nggak enak. Gimana nih? Kan dia mau diseriusin gimana gitu? Kita izin dulu saudara Handi ya. Udah malam ini ya. Iya Bang, maaf ya Bang Epis ya. Oke, izinlah turun ya. Iya, makasih ya Bang ya. Ya Bang, ya Bang. Coba kan dia, saya kok jadi nggak enak badan saya ini. Mau diseriusin pakai data, kagak nyambung. Mau pakai logika, mana ya? Hantam dari mana ya? Coba kan gitu. Bagaimana? Coba cukup atau cukup Pak, sangat jelas sekali Pak, sangat jelas penjelasannya Pak. Oke, terima kasih. Makasih, Tuhan Allah Pak. Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Sedikit Pak Stansilius. Jadi Tuhan Bapak itu pernah jadi bayi ya Pak ya? Halo? Pak Stanis. Halo. Ya, halo. Jadi Tuhan Bapak pernah jadi bayi ya? Iya. Oh, jadi Tuhannya Pak Stanislius ini bayi teman-teman ya? Betul ya? Iya, mulai dari proses jadi bayi sampai dia di umur 33
Karena batas di umur 33 ya, kalau dilihat dari sejarah yang sebenarnya Tuhan Yesus hadir di dunia, saya batas sampai di situ dia. Sebenarnya kalau tidak disalibkan tadi itu bersama-sama dengan saya, iman saya dengan dengan seluruh umat manusia di dunia, kalau kira-kira bagaimana jalan ceritanya pada selanjutnya tentang perbuatan mulianya di dunia. Bagaimana kalau saat itu dulu tidak jangan panjang-panjang, Pak. Orang-orang yang tidak bersalah itu. Jangan panjang-panjang, Pak. Jadi kalau Tuhan Bapak itu bayi, waktu bayi itu apa maha kuasanya dia, Pak? Apa kekuasaannya dia, bayi yang Tuhan itu? Manfaatnya bukan manfaatnya, kekuasaannya kah? Iya, kuasanya bayi itu apa, Pak? Oh iya, jadi saat lagi bayi memang tidak bisa berdaya apa-apa lah, masih bayi. Jadi dia bayi Tuhan atau Tuhan bayi? Jadi dengar ya, itu kalau kita mau bicarakan tentang bayi itu, logika kita ya belum berdaya apa-apa kok. Belum berdaya apa-apa. Jadi bukan Tuhan dong kalau kayak gitu. Itu kalau kita mau logikakan ke sama para kita manusia yang berkodrat lemah atau berkodrat manusia melulu yang tidak punya kuasa seperti Tuhan Allah Yesus Kristus itu. Jadi logikanya itu kalau Tuhan itu bayi itu masuk akal nggak, Pak? Iya. Masuk akal lah, Bang. Soalnya iya, masuk akal karena dia melalui proses kan lah. Tuhan Yesus jadi bayi kan bukan hasil dari persetubuhan. Tuhan Yesus itu lahir, dia itu diutus dari Allah. Iya. Dia itu tidak sama dengan kita karena kita itu terlahir dari hasil persetubuhan manusia. Tuhan Yesus lahir hasil dari diutus Allah. Betul. Untuk menebus dosa manusia. Oke, waktu dia bayi itu yang sudah Tuhan itu apa maha kuasanya dia? Kalau waktu bayi dia belum bisa berkuasa, cuman dia kan berkuasa. Pas sudah dia anak-anak manusia sebagian apanya dia bisa menyembuhkan orang, bisa semua orang buta melihat, orang tuli mendengar, penyakit kusta sembuh. Kalau mau tahu lebih jelas lagi tonton aja filmnya. Ya, adakah nabi-nabi yang lain itu melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tidak ada. Sebentar. Kita lagi berbicara bayi ini. Kalau bayi itu tuh, jadi pertanyaan itu yang betul itu bayi Tuhan apa Tuhan bayi sebenarnya? Pertanyaan sampean itu pertanyaan tolol. Karena apa? Coba anak sampean bayi. Sampean tahu nggak anak sampean ini setelah dari bayi, anakku ini besok jadi anak orang sukses atau anak pintar? Tahu nggak? Taunya setelah dia mulai beranjak dari anak-anak sampai baru kelihatan anak ini gimana. Saya mengutip dari apa yang dijawab Pak Stanelius, termasuk Anda, Mbak Erik ya. Tadi mengatakan Yesus yang bayi itu sudah Tuhan. Apa maha kuasanya bayi itu? Kan gitu. Oh, berkuasa ini. Yang lebih tepat itu bayi Tuhan atau Tuhan bayi? Tinggal dijawab saja. Itu enggak pertanyaan, itu kan dia itu udah dibilangin, dia itu lahir ke dunia ini diutus Tuhan, bukan hasil persetubuhan. Iya, diutus. Kalau sampai lahir ke dunia ini hasil persetubuhan orang tua sampean. Jadi Tuhan diutus Tuhan begitu. Dia itu Mesias, diutus Allah. Boleh seperti itu. Soalnya di zaman mustahil terjadi itu perbuatan dosa. Ribut sama mereka nih. Ribut jadinya nih. Enggak ribut, kita menerangkan apa yang memang benar terjadi. Betul, benar itu, Bu. Oke, waktu dia bayi apa maha kuasanya dia? Kalau belum,
Apakah ada Tuhan tidak kuasa dan Tuhan itu bayi itu kuasa dan tidak maha kuasa? Jadi Kalau bayi dia ada kuasanya, semua orang nanti kaget. Dia itu ada kuasanya setelah dia sudah mulai beranjak, bisa jalan apa gitu. Kalau bayi nggak ada kuasanya. Kan kalau Nah, orang kalau dari bayi tidak lahir ada kan butuh kuasanya? proses pertumbuhannya gitu loh. Oh jadi waktu bayi belum jadi Tuhan dia, bahkan dia kan. Mau semenjak dia diutus sudah, tapi kan kita sebagai manusia belum tahu kalau itu Tuhan. Tapi dia setelah lahir, dia bisa melakukan mukjizat yang seperti tidak bisa kita lakukan Waktu Bunda Maria, Makanya kita tahu dia Tuhan. Satu pertanyaan. Maka siap Waktu Bunda bertanya Maria, kembali kepada yang Mas, stand sebentar, saya kembali dulu ya. Waktu Bunda Maria merawat bayi, siapa tuannya Maria? Tuhan Allah. Tuhan Bukan bayi, Allah. bukan bayi itu. Dia itu Mesias. Dengar, Diutus. inkarnasi. Makanya ada Inkarnasi. Bentar Tritunggal. dulu, satu-satu. Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Anak. Enggak, tuannya Maria, waktu Maria punya bayi, tuannya Maria siapa? Tuhan Allah. Berarti anaknya Maria yang bayi bukan Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Kan dia dibilang dia ini diutus Tuhan. Tuhan Tuannya Maria Allah. berapa sih? Hah? Tuannya Maria berapa? Macet. Selamat malam, boleh saya bantu? macet. Macet. Bang Handi, boleh saya bantu? Pak, Kami itu manusia biasa. Saya boleh bantu Kalian jawab itu pertanyaan itu. Ini Mbak Eri. Inilah ribetnya kalau Enggak manusia apa-apa, bantu. Di sinilah ribetnya, Pak. Kalau manusia dikatakan Bang Tuhan, Handi, pasti saya boleh macet. bantu Mbak Eriknya nggak untuk menjawab? Boleh, silakan. Baik. Tadi pertanyaannya tentang apa ya? Boleh diulang dulu. Katanya Bunda Maria itu melahirkan Tuhan, jadi bayi itu adalah Tuhan. Oke, saya bantu jawab ya, Bang Handi. Begini, menurut pengetahuan saya, orang Kristen yang dikandung dari Bunda Maria itu adalah utusan Allah. Kenapa Kalau ini Allah baru benar mengutus? nih. Mengapa Allah mengutus bayi yang dikandung sama Bunda Maria supaya orang-orang di dunia ini mengakui firman-Nya? Melalui utusan itulah Allah menurunkan supaya mengakui firman Tuhan itu bisa dijalankan sama umat manusia yang ada di dunia ini. Sepengetahuan Jadi saya, menurut orang Kristen. menurut ibu yang dikandung Maria bukan Tuhan tapi utusan Tuhan. Iya, dia utusan Bapa Oke, di cukup. surga. Karena Anda Bapa yang di luruskan surga lah itu teman tidak Anda terlihat. sendiri. Silakan diluruskan teman-teman Anda di sini. Silakan, Mbak. Apanya yang mau diluruskan ini? Mereka yang dikandung Maria itu Tuhan. Ya, yang sepengetahuan saya itu utusan dari Bapa di sorga, karena Bapa sorga itu tidak bisa kita lihat. Jadi dia diutus untuk mengakui firman-Nya di bumi ini. Jadi diutuslah yang dikandung dari Bunda Maria. Ya apapun itu kalau sudah utusan berarti bukan Tuhan, ada yang utus dia. Iya benar. Itu intinya kan, Bu. Dipersingkat aja. Kalau Yesus utusan berarti ada yang utus, Ya kan sudah, gitu. ya sudah. Yang Lalu Tuhan, apa yang lagi? Tuhan adalah yang mengutus dia, kan gitu. Iya benar. Lalu Iya. apa lagi, Oke. Bang Andi? Gimana Bu Erik, udah jelas? Iya, memang jelas kan aku bilang itu kan utusan Tuhan, utusan Allah. Ya udah kalau begitu kenapa Anda tadi ngomong dia Tuhan kalau utusan Tuhan? Sampai nih tuh bertanya mengolok. Gini, Bang. Lah kok ngolok ini kan Tidak bisa Pak kenyataan. memaksakan kehendak Enggak kenyataan. bahwa Yesus itu tidak bisa dituhankan. Ya. Nggak ada yang memaksakan kehendak Pak. Justru Yesus berkata. terus itu Kita juga orang perkataannya awam yang itu, Pak. sampai tanya. Kalau mau lihat lagi ada filmnya lebih jelas. Karena Justru- menurut keyakinan Kristen maupun Katolik mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Oh, berarti Dan itu iman keyakinan berarti kita. menurut Pak John Bunda Maria mengandung Tuhan. Mengandung Mesias. Berarti yang mana yang benar, Mesias atau Tuhan yang dikandung? Mesias. Nah, Mesias itu yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan. Iya. Iya yang diurapi Tuhan. Ya berarti bukan Tuhan Yesus itu. Lah, kan setelah tahu dia kayak ajaibannya terus dia bangkit Ah, ini gimana ke ini? dunia, kebangkit ke surga, makanya dia jadi Tuhan. Nah, Oh, nanti kembali ke surga menjadi Tuhan lagi. ya gini Bang, gini Pak. Pertanyaan sampai Oh, ya, pertanyaan Menurut mengolok. Pak bahwa Yesus Kok bukan ngolok Tuhan. sih? Iyalah. Terserah itu
terserah itu hak. Bertanya kita kasih tahu, Mau aku tapi atau sampai diolok-olok lagi kan jadi muter. Nggak boleh Memang ngolok-ngolok, istilahnya- Mbak sendiri yang ngomong loh, yang dikandung Mesias Iya. berarti yang dikandung Bunda Maria Mesias yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan. Kok ngolok-ngolok sih? Nantilah, nanti sampai dapatnya nanti hasil dari olokannya. Ngerti Loh, sendiri. yang olok-olok Yesus itu bukan kami. Yang olok-olok Yesus itu adalah orang Yahudi sama tentara Romawi yang menangkap dia, diolok-olok, diludahi, digamparin. Karena Bukan mereka kami. kan tidak tahu itu utusan Tuhan. Ya mending jangan nomelin saya yang olok-olok gitu loh. Enggak, Bukan saya enggak yang mau, enggak, olok-olok. saya enggak ngomelin. Yang olok-olok itu tentara Romawi, Bu. Bahkan mau membunuhnya, Bu. Bukan saya. Karena saya yang dijelaskan yang Ya udah, sepengetahuan kesimpulan aja Kristen, nih. sampai menyangkal gitu Kesimpulan loh. satu-satu dulu. Satu-satu ya, Pak John. Ya kalau Dulu, Pak saya John, kesimpulan dengerin dulu. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Oke, jadi menurut Pak John, Tidak bisa Bunda dibantah oleh Maria. siapapun. Jadi menurut Itu Pak John, keyakinan saya. dengerin dulu Pak John. Jadi menurut Pak John, Bunda Maria mengandung dan melahirkan Tuhan, gitu ya? Ya itu kan firman. Firman itu kan Loh, Tuhan kok firman sendiri. lagi sih, kenapa nggak diiyain? Kesimpulan loh. Ya memang ajarannya gitu Pak, itu firman Tuhan gitu Berarti loh. Yesus Ajarannya ini, Kristen, ini makanya kesimpulannya jangan nih. Itu firman dan firman Dijawab, itu adalah Tuhan Iya, sendiri. dijawab singkat aja Pak John. Itu Bunda keyakinan Maria saya. itu, Pak John, melahirkan Tuhan atau manusia? Tuhan. Tuhan, oke. Ibu Erik, Bunda Maria melahirkan manusia atau Tuhan? Aceh. Nanti dijelasin, bukan aja dijelasin. Kita ini Nggak usah dijelasin, manusia tinggal biasa. ngomong aja. Sepengetahuan kita ya begitu. Apa? Udah kan udah dijelasin. Bunda Maria, menurut Pak John, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Kalau Ibu Erik melahirkan apa? Melahirkan itu utusan Allah. Oke, melahirkan utusan. Ibu Lina, ibu siapa nih? Melahirkan apa, Bu? Apa tadi? Bunda Maria Bunda Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? siapa? Ini loh pertanyaannya, Bunda Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Manusia. Manusia, baik. Stanis. Anda lagi, Bunda Maria melahirkan apa? Nggak dijawab. Absen dia. Abstain dia, Ustaz. Ini Pak Andi Bingung bertanya, soalnya. Bunda Maria melahirkan siapa itu tujuannya apa ya Pak Andi? Enggak kan diskusi biasa kok. Kalau kita Biar sih sebagai- teredukasi. Iya maksudnya edukasi. Silakan Ustaz. kita itu menanyakan kenapa Iya. gitu. Maksudnya kan biar teman-teman teredukasi. Gini. Karena Oh, ada yang mengatakan, Bunda ada Maria yang itu melahirkan mengatakan, Tuhan atau apa? Itu pertanyaannya. Entah karena ada yang mengatakan bahwa yang dikandung oleh Bunda Maria itu adalah Tuhan. Di sini teman-teman Kristen sudah mengatakan yang dikandung itu adalah manusia dan anak manusia. Nah, ini mengedukasi. Mengedukasi siapa? Yang salah paham tadi yang mengatakan bahwa yang dikandung itu adalah Tuhan. Begitu. Gimana dalilnya? Cari di film kalau kata Erik. Ini apa Enggak, nih dalil maksudku cari ada di di film? film kan silakan ditonton. Kalau masalah dalil kita nggak terlalu mengerti pemahaman agama. Saya orang awam. Saya menjelaskan apa Oke. yang tahu saya sedikit gitu loh. Iya, dalilnya di film tadi. Enggak, aku enggak kalau masalah itu bukan dalilnya di film. Aku bilang kita tahu cerita itu karena ada di film kan, silakan Lah, dilihat. iya, jadi ngambil dalilnya dari film gitu. Ini namanya mengolok. Loh, Anda sendiri yang bilang, lihat aja filmnya, bukan lihat kitabnya, di mana ajarannya, kitab siapa yang membahas. Bukan itu yang kau sebut, tapi lihat aja filmnya. Di mana diskusi agama, dalilnya dari film itu di mana? Yang ada itu dalilnya kitab suci. Ketika kita bilang, kau bilang malah kita yang mengolok. Kayak mana lah kau ini? Oke, lanjut aja kita diskusi. Lanjut ya. Kan kadang ada kita manusia, kayak ada orang juga mengerti paham agamanya. Sampai juga banyak manusia orang Islam nggak mengerti masalah yang ada tertulis di kitabnya. Kita juga gitu. Tapi kita tahu pernah nonton filmnya.
Di filmnya. Iya, udah tahu ada dalilnya di filmnya, udah tahu. Jangan diulang-ulang terus. Ya, kita diskusi aja lanjut. Baik-baik diskusi. Nah, tadi kan sudah dikatakan kan bahwa di situ yang dilahirkan itu adalah manusia. Dan Kalau yang di Bunda film, Maria, coba tanya Tat. Kalau yang di film Bunda Maria melahirkan apa? Kalau yang di film Manusia. manusia. Berarti Tapi Yesus- kan aku bilang utusan dari Allah. Makanya jadinya tuh apa Mesias ini bukan udah diakui, hasil Tat. persetubuhan. Udah mulai teredukasi. Tinggal hasil John, Tat. utusan. Tinggal John. Tat, tinggal John. Erik, tenang Ya. dulu. Biar kita Enggak, emang aku John memang ini jangan beda ya seperti jawabannya? ini. enggak, kita dengarkan dulu mereka. Mereka mau Iya, konsisten enggak aku apa lagi. jawab ya. Ngomong. Lanjut. Iya, gitu dong. Baik-baik kita dengarkan ya. Nah, di sini kita sudah sama-sama paham bahwa yang dikandung oleh Bunda Maria itu adalah seorang anak manusia, namanya Yesus, gitu. Lalu dia nanti akan diutus untuk Bani Israel. Dia utusan Tuhan untuk Bani Israel, kan gitu. Setuju ya? Oke, lanjut. Dan dia mengajarkan kepada murid-muridnya tentang ibadah, tentang ketuhanan, tentang ya semualah kehidupan. Dia ajarkan ya di situ. Contoh, Yesus mengajarkan, dia berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yesus berkata seperti itu. Yohanes 4 nomor 21-22 di situ ada. Yesus berkata menyembah Tuhannya yang dia kenal. Teman-teman di sini masih setuju? Iya. Oke. Yesus mengajarkan menyembah siapa di situ? Anda sebagai seorang Kristen yang punya kitabnya. Tuhan Allah. Yang disebut Bapa itu ya. Iya, yang sebut Bapa. Oke. Kalau gitu, mohon maaf untuk teman-teman Kristen ketika ke gereja menyembah siapa? Tuhan Allah. Tidak menyembah Yesus ya. Mantap, terima kasih. Terima kasih Anda kalau memang mengikuti pengajaran yang diajarkan oleh Yesus. Yesus di situ menyembah Tuhannya. Bahkan dia mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Itulah ajaran Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya. Kalau tiba-tiba ada orang pergi ke tempat ibadah lalu menyembah Yesus, maka itu bukan ajaran yang dicontohkan oleh Yesus. Bukan itu. Karena tadi Yesus sudah berkata seperti itu. Teman-teman di sini juga sudah sepakat. Kalian mau sepakat sekaligus sepaket atau mau berbeda-beda ini? Khawatirnya diam-diam tahu-tahu